Tapi baru-baru ini ada usulan untuk menghilangkan pajak progresif karena ternyata banyak sekali orang jadi menggunakan peraturan ini. Contoh, mereka jadi sengaja pakai nama PT supaya nggak kena progresif, padahal yang punya perorangan. Jadi ada banyak sekali orang yang beli mobil bekas, mobil bekasnya itu pakai nama PT, bekas PT, terus dia nggak mau balik nama, dia tempel terus pakai nama PT. Kenapa bisa? Ya susah lah. Ini kan Indonesia ya, di Biro Jasa mereka bisa urus tanpa harus balik nama, perpanjang terus tiap tahun. Saya nggak bisa jelasin detailnya di sini. Nah, sehingga setiap kena tilang etle, cepret. Nah, jadi yang kena tuh PT yang bekasnya, nama asli di BPKB, bukan ke pemilik yang baru. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena kan begitu yang pembeli baru ini, walaupun perorangan, mereka mau perpanjang STNK, mereka tuh jadi harus bayar dendanya karena diblokir. Tapi yang masalahnya, mereka itu jadi nggak mau perpanjang STNK. Jadi karena kena blokir begitu banyak, karena mereka pikir bukan nama PT-nya mereka ini, mereka kan beli perorangan, jadi mereka nggak mau bayarin blokirnya, nggak mau bayarin pajaknya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya pendapatan pajak daerah dari kendaraan, pajak kendaraan ya itu hilang. Oleh sebab itu kita lihat sekarang pemerintah tuh minta bantuan polisi untuk menertibkan semua masyarakat yang belum bayar pajak. Kita jadi lihat kan, yang belum bayar pajak 2 tahun itu bisa ditahan mobilnya, dan polisi itu diperbolehkan untuk memberhentikan, menilang kendaraan tuh yang belum bayar pajak. Nah, jadi alasan pemerintah ini kan untuk menertibkan administrasi dari pengguna yang salah. Jadi bukan mobilnya dia, tapi dimiliki dia. Atau ada juga yang orang sengaja gitu ya, punya mobil banyak, lalu dia bikin PT atau bikin CV, masukin nama mobilnya ke PT-nya atau ke CV-nya. Itu sebenarnya boleh kok, itu sah secara hukum. Jadi yang dimaksudkan pemerintah untuk menertibkan administrasi, ini ya menurut kita semua ya pastinya karena tuh pemerintah daerah tuh seringkali susah menagih pajak kendaraan. Banyak yang tertunggak, sehingga keuangan negara dari segi pajak pemasukan kendaraan itu jadi hilang banyak dan berkurang. Sedangkan pajak itu kan dipakai untuk memperbaiki jalan, untuk menciptakan keamanan kita sebagai masyarakat dalam berkendara, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah. Jadi oleh sebab itu masyarakat tuh ya, kita nih harus saling membantu untuk tertib pajak, supaya nanti pemerintah tuh jangan terus pusing untuk tertib bikin lagi peraturan yang tujuan sebenarnya itu adalah supaya bisa mendapatkan target pajak, pendapatan pajaknya nggak hilang gitu. Semoga kesotawan kita ini benar, lebih mudah bersama Gapura Office.